Oke, what's up guys? Welcome back to my channel. Di kali ini saya akan membuat podcast ya kesekian kalinya. Yang biasanya kami di outdoor, kali ini di indoor ya. Indoor ya. Berbeda. Oke, jadi sekarang nih podcastnya berbeda ya. Sebelumnya kita nih membahas horor kan. Sebelumnya acak lah ya. Acak sebenarnya. Ya. Acak kadang horor, kadang saya buat vlog makanan. Iya. Buat... Gak jelas sih sebenarnya. Tapi kali ini kita akan membuat apa nama kontennya ini? Kita bincang sastra. Bincang sastra ya, ngobrolin sastra. Dimana yang bisa kita tahu ya. Gini, konten ini sepi di Indonesia. Sepi ya? Termasuk saya lihat. Kenapa itu? Mungkin nanti bisa kita bahas nanti. Oh, kita bahas aja nih. Oke. Kali ini kita akan membahas novel apa ini? Selamat Tinggal ya. Selamat tinggal. Selamat Tinggal, penulisnya Terelie, betul? Betul. Terelie, penulisnya Terelie itu Bang Darwis ya. Oke. Terli ini kita ungkap sedikit ya. Gimana? Nama Terli ini nama pena dari seorang penulis Indonesia. Namanya tuh Darwis. Darwis ya. Dia ini kelahiran Sumatera Selatan. Sumatera Tahun Selatan. 1979. 1979. Bulan Mei, ya. Itu selesai gitu. Gitu ya. Tapi penulis ini yang saya tahu dia udah menulis banyak buku, banyak novel. Sekitar ada 50 bahkan sampai 60 buku Gitu ya. Oh, dan kebanyakan banyak yang bestseller. bestseller. Makanya penulis ini digadang-gadang sebagai penulis tanah air yang termasuk terbaik lah. Terbaik. Itu saya tahu novelnya tuh banyaknya kayak Bulan apalagi tuh saya tapi nggak ngikutin, cuman saya sering lihat di rak bestsellernya. Memang dia tuh apa ya? Dia nggak satu tema aja Indonesia tuh. Dia banyak, dia eksplorasi semua tema. Fantasi iya, realisme iya, banyak lah intinya. Tapi kali ini kita bakalan ngebahas novelnya yang mana ini? Yang Selamat Tinggal. Selamat Tinggal ini entah itu fantasi atau realisme atau gimana? Oh, bagi saya ini termasuk temanya tuh realisme sih. Realisme. Dia lebih fokus ke kenyataan masyarakat di Indonesia ini bagaimana. Terkhusus di arah literasi. Literasi. Ya. Ini mana saya lihat yang kita lihat sekarang ya, literasi di Indonesia ini sangat minim, ya betul nggak? Bisa dibilang iya. Iya kan? Bahkan ada data menunjukkan itu 67 dari 68 negara. Buset. Oke. Itu mungkin dari apa ya? Dari penelitian sepihak lah mungkin ya. Sepihak. Mungkin di pihak lain saya percaya. Nggak semudah itu juga mungkin. Saya percaya begitu. Apakah mungkin? Mungkin. Karena kalau bagi saya tingkat rendahannya itu mungkin bukan karena didasari oleh apa ya? Bukan lebih ke minat. Mungkin aja lebih ke akses yang kurang sosialisasi dari keluarga yang kurang gitu terhadap literasi. Tapi itu mungkin kita bahas lain kali aja. Nah, sekarang fokus ke novel dulu. Ke novelnya dulu, oke lah. Sebelumnya perkenalan dulu dong. Oh iya. Pasti teman-teman penonton YouTube ini nggak tahu ini siapa. Ya, jelaskan dulu. Nama saya Ade Hafan Borneo. Saya masih pelajar ya. Ada Hafan. Namanya nama Belanda ini. Oke. Emang dulu tuh orang tua saya suka yang unik. Suka berbeda dari yang lain. Jadi untuk nama anak pun berbeda aja lah. Oh gitu ya. Ada ini lebih ke saya kan lahir pas Idul Adha, pas malam takbiran saya lahir. Nah itu ada. Fun ini mungkin ke arah Belanda-Belandaan gitu lah ya. Borneo ini Kalimantan ya. Entah. Mungkin karena dulu keluarga ada yang mungkin lebih condong ke Kalimantan mungkin ya. Makanya lebih ayah ini dari ayah yang ngasih. Gitu lah. Mungkin Kalimantan kan pulau yang luas kan, besar. Luas mungkin. Mungkin agar kamu nih jaringannya luas mungkin gitu ya, gitu. Juga ya. Borneo ini pernah disebutkan oleh Patih Gajah Mada saat Suma Palapa. Pasti kalian tahu kalau pernah belajar tentang Suma Palapa. Patih Gajah Mada tuh apa itu? Lupa saya. Saya lupa kita kalau belajar dikit ya. Oke, dia tuh Mahapatih di kerajaan Majapahit. Itu simpel lah. Oke, lanjut. Oh gitu lah, kita lanjut aja. Kita nggak lanjut nih membahas novel ini ya. Ini gimana ini? Jalan alur ceritanya. Kita lihat dulu dari segi covernya ya. Covernya yang penuh manuskrip lama. Oh iya. Ada tempel-tempelan. Nanti saya tempel fotonya. Oke. Ini nih.
Betul betul. Dari luar sih kita udah bisa langsung paham ya ini isi tentang apa. Lebih tentang ke literasi mungkin. Literasi. Ya, mungkin lebih ke sejarah. Iya, ini udah masuk ke temanya fiksi sejarah. Fiksi sejarah. Iya. Masuknya fiksi sejarah. Itu menceritakan tentang apa? Cerita tentang apa? Ada salah satu tokoh di novel ini. Dia tuh penulis yang di dalam novel ini ya. Dia tuh bersejarah lah. Dia tuh penulis kawakan dari masa lalu. Namanya siapa? Mungkin tahu? Siapa? Sultan Pane. Oh iya, Sultan Pane. Berlatar di tahun 19 berapa? 40 ya mungkin ya. Sebelum kemerdekaan atau setelah kemerdekaan? Sesudah kemerdekaan ya? Iya, setelah kemerdekaan 1950-an atau 1960-an gitu. Oke. Kalau nggak salah ya. Jadi pertama kita kalian bisa lihat sendiri. bahas apa dulu nih? Apa dari sinopsis atau bagaimana? Dari sinopsisnya dulu. Kita tidak sempurna. Kita mungkin punya keburukan, melakukan kesalahan, bahkan berbuat jahat, menyakiti orang lain. Tetapi beruntunglah yang mau berubah, berjanji tidak melakukannya lagi, memperbaiki dan menembus kesalahan tersebut. Mari tutup masa lalu yang kelam. Mari membuka halaman yang baru. Jangan ragu-ragu, jangan cemas. Tinggalkanlah kebodohan dan ketidakpedulian. Selamat tinggal suka berbohong, selamat tinggal kecurangan, selamat tinggal sifat-sifat buruk lainnya. Karena sejatinya kita tahu persis apakah kita memang benar-benar bahagia, baik dan jujur. Sungguh, selamat tinggal kepalsuan hidup. Selamat membaca novel ini. Wah, Oke. keren. Jadi ini menceritakan tentang buku bajakan apa ya? Ya, Gitu. itu tema besarnya. Tema besarnya ya. Jadi karena yang saya lihat di buku ini ada tujuan dari balik penulisannya. Ada sesuatu yang tuju sama penulisnya. Apa itu? Mungkin nanti kita bahas di dalam. Di dalam. Oke. Terus Kayak kalau dari sinopsisnya kita dengar mungkin apa ya? Lebih ke kenyataan hidup sih. Pelajaran hidupnya banyak di novel ini. Jadi sangat direkomendasikan lah buat para pembaca. latar belakangnya Indonesia itu. Indonesia. Mungkin di ibu kota Jakarta ya latar belakangnya. Bukan mungkin saya baca-baca itu di Depok. Daerah Jawa sana Iya, lah. Jawa Daerah pokoknya. Jabodetabek lah ya. Jabodetabek ya, dekat-dekat situ. Ini latarnya ada dua, latar masa lalu sama latar sekarang ya. Mungkin bisa dibilang alurnya mungkin bolak-balik ya alurnya. Bolak-balik ya. Bisa dibilang begitu. Oke, lanjut. Kita Untuk karakter di dalam ini siapa aja? di dalamnya ini untuk karakter utama ya. Utamanya ini namanya unik nih. Sintong Tinggal. Sintong Tinggal. Dia ini kelahiran Medan atau Sumatera Utara ya. Ya. Ya, oke. Semut. Ya. Jadi Sumatera Utara. Sintong ini namanya tahu nggak sih artinya apa Sintong? Sintong tuh bahasa apa ya? Lupa juga saya. Nah, nanti Mungkin kalian kalian cari tahu sendiri. Apa tuh iya, Sintong? kalau kalian tahu ditulis di kolom komentar ya. Tinggal. Nah ya, ada yang menarik dari kata tinggal ini. Karena saya juga baru tahu dari buku ini, baca buku ini, tahu fakta ini. Kata tinggal dalam bahasa Indonesia itu ada dua makna sebenarnya. Iya. Ada yang satu, dia tinggal menetap di tempat itu, tinggalan, sampai tinggal. Misalnya tinggal di rumah atau bagaimana. Dan yang kedua, tinggal berarti meninggalkan. Meninggalkan. Iya. Ada dua makna. Atau bahasa kerennya apa sih namanya? Oke, saya juga lupa. Kalian bisa cari tahu sendiri bahasanya apa. Kata yang bermakna dua. Itulah tinggal. Seperti tinggal ya. Berarti itu saya waktu itu pernah membaca itu bapaknya terobsesi gara-gara bapaknya itu seorang baja ya. Oh iya, bentor, beca motor. Iya, bagi kalian orang Medan pasti tahu bentor itu. Mungkin saya tidak tahu ya. Pengalaman kalian naik bentor bisa ditulis di kolom komentar di bawah ya. Nah, terus gimana itu? Dia seorang mahasiswa. Oh iya, Ya, dia itu mahasiswa jurusan sastra. jurusan sastra. Nah, tapi walaupun begitu, kan dia tuh dari Medan ya. Dia tuh kuliahnya ke Jawa, perantau lah. Tapi ini di Jawanya ada saudara, ada pamannya lah, Pak Liknya, Bu Liknya ya. Nah, kebetulan pamannya ini dia tuh punya toko buku bajakan. Buku bajakan. Buku bajakan. Oh, Sedangkan si Sintongnya ini
lulusan sastra. Sastra. Iya, anak sastra. Anak Jadi sastra. ada kontradiksi kehidupan Sintong ini. Dilemanya dia tuh kuat loh dalam buku ini. Ada dilema yang cukup kuat. Apa itu? Di salah satu sisi dia mahasiswa sastra yang gimana terkenal sebagai kekritisannya ya, pemikirannya yang yang kritis lah terhadap banyak hal. Di sisi lain, untuk agar mendukung proses kuliahnya nih, dia ini harus tetap berada di lingkungan pamannya ini, yang dimana dia itu disuruh jaga buku tokonya itu, Toko buku bajakan. Iya. Tapi bisa dong jaga sampai bertahun-tahun itu. Dijaga sama dia, karena itu juga termasuk dia tuh ngejaga itu termasuk dari pesan ibunya lah ya, pesan orang tuanya. Nih kamu ke tempat Pak Ali kamu mau jagain buku toko bukunya, jagain sama dia. Nah tapi walaupun itu juga dia tetap di dalam hati itu ngerasa berdosa lah. Kayak dilema terus setiap hari dia merasa berdosa terus. Berarti dia nggak pernah tenang tuh sebenarnya. Nggak tenang sebenarnya, tapi dia berusaha tenang aja. Gitu ya, untuk menunaikan kewajibannya. Iya. Dia dibiayain Pak Le dan Bu Le-nya. Iya, Bu Le-nya dibiayain semuanya. Semuanya dibiayain sama dia. Tapi gantinya dia harus menjaga buku tokonya itu. Buku bajakan. Ngomong-ngomong tentang bajakan ya, di Indonesia ini sangat banyak ya. Mulai dari baju bajakan, buku bajakan ya, sepatu bajakan, banyak kayak produk-produk Nike itu banyak dibajak gitu. Itu software bagi kalian yang biasa, mungkin kalian yang nonton sekarang nih. Tidak. Ya, Saya yakin mungkin. yang nonton nggak bakal. Nggak bakalan Mungkin ya. Orang lain ya di luar negeri. Orang lain, nah, mungkin ya, yang menggunakan Word bajakan. Microsoft gitu ya. bajakan mungkin. Iya banyak iya. Atau main game bajakan mungkin. Main game bajakan mungkin ya. Tapi kita yakin enggak lah. Tapi kenapa sih terkhusus di negara kita ya, yang negara berkembang, masih berkembang, itu kenapa rakyatnya tuh suka membeli buku bajakan atau barang-barang bajakan nah secara umumnya? Mungkin kita ini karena didominasi oleh rakyat menengah ke bawah ya. Jadi gimana ya? Rakyat kita ini kebanyakan ya, nggak semua. Mungkin beberapa tuh kebanyakan yang lebih mengutamakan gengsi ya. Gitulah. Yang misalnya kalau fashion nih bajunya mesti ini mereknya, Mesti yang bermerek-merek gitu ya. kalau enggak insecure lah, minder kalau enggak. Karena kalau bagi yang buku atau software atau film yang kebanyakan dibajak nih, banyak bajakannya, mungkin itu lebih ke ketidakpahaman masyarakat mungkin. Pahaman dan tidak ada ketidakadaan uang kayak. Tidak juga gitu ya. Nggak begitu juga mungkin. Mungkin ya mungkin itu juga bisa. Ada pengaruhnya juga. Pengaruh juga. Tapi yang terbesar tuh lebih ke pemahaman sih. Karena masyarakat kita mungkin tidak paham soal itu. Kurang memahami. Masyarakat kita mental bajakan. Ya. Mungkin benar. Karena di buku ini ada adegan-adegan yang memperlihatkan hal itu, mental bajakan. Ada mahasiswa yang kaya, dia untuk beli, dia nih di sini ada ya, dia itu jurusan hukum. Nah, dia untuk beli kitab KUHP. KUHP itu apa? Dibacakan. KUHP kitab itu apa ya? Undang-undang lah. Oh ya, KUHP. Untuk anak-anak hukum pasti tahu ya. Iya, 1945 UUD ya. Anak hukum pasti tahu ya. Iya. Dia tuh orang kaya, naik mobil, kuliah hukum, bajakan. Beli buku bajakan. Kitabnya di buku ini. Bagaimana nanti kalau dia jadi pemerintah tuh? Wah, tidak bisa kita bicarakan di Iya, sini. kita tidak bicarakan di sini. Ada Tapi juga orang-orang yang ini, dia tuh mau CPNS. Iya, daftar PNS gitulah. Itu beli modulnya gitu ya. Ya, di tokonya Sintong juga. bajakan juga itu. Jadi PNS, Anda PNS bajakan. Terus ada juga yang dia ini penggemar novel lah, anak-anak remaja gitu lah, tanggung-tanggung gitu. Usia segitu mungkin ya. Itu mereka itu paham, mungkin pernah baca banyak novel lah. Tapi mereka itu beli bajakan. Dan mereka mengkritik di situ. Terus ada Sintong ini mulai kesal lah. Pas di toko dia nggak dengar kayak gitu. Kan kita udah tahu ya gimana dilema yang dia rasakan pas dia di dua sisi ini yang berbeda, sangat kontras. Dia tuh melihat anak-anak mengkritik
padahal mereka beli baca bajakan. Sangat tidak sesuai. Udahlah penulisnya dirugikan, malah dikritik. Waduh, kasihan banget ya. Karena kritik itu sangat berpengaruh loh untuk dunia sastra. Karena jika kita kita mendengar misalnya buku ini nih, misalnya Anda bilang bukunya kurang bagus, nggak menarik, bahasa susah dipahami, pasti di pemikiran saya juga bakal kedoktrin hal itu. Oh iya. Jadi walaupun saya baca buku ini, mesti ada kebayang jelek atau dia bahasa susah, itulah kritik itu. Kan jadi kalau mengkritik, tolong yang tolong yang terbukti ya. Dan Anda kalau membaca buku bajakan atau menonton film bajakan ya jangan mengkritik sih. Minimal yang mengkritik. Kalau bisa jangan dilakukan ya. Kita pelan-pelan berubah. Gimana kayak sinopsis tadi katanya itu tinggalkan. Mungkin kita pernah melakukan semuanya. Terus juga pernah melakukan gitu. Sering malah saya nonton film bajakan. Ya, tapi jujur ya, dulu saya sering nonton bajakan, tapi setelah saya baca buku ini, saya langsung mikir, wih, bener juga ya. Saya dulu sering mungkin sekolah dasar ya, minta fotokopi buku bajakan. Fotokopi dilegalisasi lah. Iya ya, saya di beberapa sekolah mungkin dilegalisasi fotokopi. Di beberapa sekolah tuh saya ini buku ya difotokopi ya katanya. Waduh, itu mengajarkan anak muridnya tentang bajakan ya. Di Indonesia nih kayaknya dilegalisasi bajakan-bajakan itu. Karena balik lagi karena ketidakpahaman masyarakat. Makanya tujuan dari buku ini tuh untuk mengedukasi masyarakat agar lebih paham soal itu. Mungkin di mindset orang-orang kita ya, nggak apa-apa lah ngebajak juga, ini kan ilmunya juga buat berkah bagi dia, mungkin gitu ya. Tapi ya gimana ya, keduanya tuh harus diseimbangkan, antara dunia dan akhirat itu diseimbangkan ya. Betul kan? Di sebelah sisi oke lah, benar, ilmunya berguna juga, yang penulisnya pahala juga kan. Tapi kita lihat penulis juga itu kan orang juga sih. Iya, orang juga itu biasa makan. Apalagi saya punya informasi nih. Terli ini pada tahun 2017 beritanya merebak di banyak stasiun berita lah, TV, televisi. Ini katanya berhenti menerbitkan buku-bukunya di penerbit mayor seperti Gramedia atau penerbit mayor lah. Karena itu dia ditulis lah di akun Facebooknya, karena pajak penulis itu besar. Oh gitu. Dia di situ dia menggambarkan ada 10 rumah di satu komplek. Rumah A itu punyanya si dokter, terus selanjutnya ada rumah si PNS, terus ada rumah UMKM, pengusaha kecil, terus ada juga rumah orang keuangan, mungkin akuntan, ya. Dan terakhir itu ada rumah si penulis, rumah penulis. Jadi dia tuh menggambarkan dengan jelas sesuai fakta dan bukti perpajakan di Indonesia. Mungkin saya lihat Terli ini dia lulusan ini ya, keuangan kan? Ya, akuntansi. Iya, kok bisa nyasar ke kepenulisan ya? Dia paham dong soal-soal kayak gitu. Betul. Dia jelasin nih, pajak dokter. Sederhana ya dia jelasinnya. Dokter segini. Dan terus terbesar itu, pajak paling besar itu di penulis. Penulisnya ya. Padahal buku ini sumber ilmu ya. Iya. Di rumah itu diibaratkan ya, rumah yang paling sederhana, mobilnya paling sederhana, tapi pajaknya paling besar. Tapi nggak ada yang tahu soal itu. Cuman si penulis yang tahu. Dan pemerintah hanya diam soal buku bajakan. Ya, dia juga menulis seperti itu juga di akun Facebooknya 2017. Mungkin per tahun lalu itu 8 tahun yang lalu gitu ya. 8 tahun yang lalu. Segituan lah. Itu dia sempat bilang kalau dia akan berhenti menerbitkan buku-bukunya di penerbit besar. Jadi kan sekarang kita bisa lihat buku-bukunya itu terbitnya di penerbit yang berbeda ya. Sabagrip. Iya. Tuh itulah isi bentuknya. Balik lagi tadi bagaimana tadi yang awal? Balik lagi ya, kita terlalu jauh ini. Sampai kemana-mana ini ya. Ini kan ada kisah cinta si Sintang juga, ini gimana?
ceritanya. Ada cinta segitiga juga ya sini. Cerita segitiga itu Oke, gimana? jadi ini saya usahain non spoiler ya, biar Non spoiler aja. penonton bisa baca nanti, bisa beli. Kalian baca, beli, jangan baca buku bajakan, jangan baca e-book bajakan ya. Benar Iya, sekali. benar sekali. Oke, dia ini di masa kecilnya dulu, waktu SMA ya, dia di sekolahnya di kota kelahiran dulu, di Sumatera Medan. Utara. Ini punya kasih diam-diam lah, diam-diam dia suka sama seseorang. Tapi dia nggak berani mengungkapkannya. Kalian itu. Saya juga. Ya, kamu juga. Oke, jadi dia ini sering liatin dari belakang, dia sering mengagumi dalam diam lah. Terus dia singkat cerita dia udah lulus, dia mau berangkat kuliah, dia kuliah di bus ini, si cewek yang dia taksir tuh mencari sama tinggal ke dia. Oh, Iya. itu yang melepas Bagian- dia ya. Karena dia satu-satunya siswa yang bisa kuliah di kampus ternama di sekolah itu. Oh, Jadi disambut lah, meriah lah. saya lepasnya. prediksi mungkin sekolah tinggi ini apa ya? Menurut kamu apa? Menurut kamu? Ada lah. Kata saya, kalau menurut saya UI mungkin ya. Mungkin atau sejenisnya, sekelasnya, UI, UGM mungkin. derajatnya Mungkin kalian yang telah membacanya bisa bisa ketik menafsirkan di kolom komentar mungkin ya. Nah, Oke. tafsir orang berbeda-beda. Lanjut gimana itu? Jadi dia kuliah di ini dikasih lah sebuah stopless kue. Toples kue. Jadi stopless kue ini dia abisin kuenya di jalan. Toplesnya dia simpan sampai bertahun-tahun kemudian karena cinta. Ya, cinta Jadi- itu merubah segalanya. Singkat cerita dia suka berkirim surat antara dia sama namanya Mawar, perempuannya Mawar. Terus apa ya? Juga Mawar. Nah ya, dia ini sering bertukar kabar gitu. Dan ini menggunakan surat ya. Surat ala-ala zaman dulu. Ala-ala anak 90-an. Ini keren sih. Keren Zaman sih. modern. Anak namanya juga anak sastra ya Iya. mungkin. Terus gimana itu? Terus dia singkat cerita dia cerita pas dia pulang kampungnya lagi setelah ini berapa tahun kemudian Mawar ini udah punya yang lain, menikah sama seorang TNI. Iya. Jadi dia ini langsung gimana ya? Langsung terkapar lah dia. Ngedon ya. Langsung. Jadi dia setelah itu dia sama kuliahnya langsung ngedon di langsung nggak aktif lagi. nggak aktif ya. Sekitar 2 tahun mungkin ya. Di si Sintong ini adalah penulis aktif ya dia. Awalnya. Di cerita dia awalnya yang dimana tulisannya tuh dimuat di koran nasional. Dan di mana-mana itu. Tapi habis ngedon itu dia nggak jalan lagi. Enggak. Sampai kuliahnya juga ngedon ya. Mungkin karena dosanya menjaga toko itu mungkin ya. Mungkin ya. Namanya tokonya toko berkah. Toko berkah. Berkah ya. Dari namanya berkah tapi isinya nggak berkah. Bayangkan. Kontradiksi sekali kan? Kontradiksi banget ya. Terus dia kan ketemu cewek lagi namanya siapa? Namanya Jess. Jess. Nah, itu dijelaskan di awal buku. Diceritakan Jess. Jess ini ya kayak mencuri hatinya lah. Mencuri hati. Tapi singkat cerita tetap aja cinta pertamanya lebih kuat. Oh gitu. Jess ini juga dia punya rahasia tentang keluarganya. Iya. Jadi Apa itu? diceritakan kalau Jess ini keluarganya tuh kaya kan, terkenal. Ibunya tuh seorang selebgram kan. Bapaknya juga pengusaha juga ya. Iya. Tapi dia ini di tengah kemewahan kehidupan dia tuh, dia pernah bilang ke Sintong di awal-awal ya. Ini nggak sebahagia yang dilihat sebenarnya. Dan ternyata si keluarganya itu ternyata pasti selebgram, ibu selebgram ibu ya. Dia ini pakai ternyata bajakan juga basicnya. Oh, bajakan. Dan dia mempunyai produk bajakan. Iya. Astaga. Yang diceritain juga keluarganya ini nggak sebahagia, nggak secemara yang kelihatannya di akun-akun media sosial. Medsosnya. Dia sejatinya menjual produk bajakan itu. Jual bajakan dan hidup dalam kehidupan yang palsu. Dan si Jess ini dia anti bajakan sebenarnya. Nah, iya. Ya. Tapi
tetap aja dilema. Dan si Jess kan ada teman juga namanya Bunga kan. Bunga ya, Bunga. Dan Bunga nih ayahnya. Bunga ini punya rahasia yang sangat kuat dalam cerita ini. Apa itu? Karena dari awal ya, dari awal kan Jess sama Bunga ini kayak dua sejoli lah. Dia sering jalan kemana-mana bareng-bareng. Nah, ini ngeliat Sintong ini karena dia ngeliat Sintong ini sebagai penjaga buku bajakan kan, sebagai juga mahasiswa abadi, dia memandang sinis Sintong ini. Sinis kayak apa sih orang ini? Dia tuh nggak punya apa ya respect sama Sintong, karena buku bajakan. Menjual buku bajakan. Karena di apa ya kan si Pak Linya Sintong ini kan dia punya buku bajak apa sih toko bajakan nih. Dia tuh punya atasan lagi Pak Bos. Pak Bos ini dia tuh yang punya percetakannya. Jadi yang nguasain selingkup wilayah itulah dalam dunia bajakannya. Perusahaan bajakan. Agen buku bajakannya. Pencetakannya malah ya. Bos besarnya lah. Nah, ternyata ada rahasia di balik Bunga ini. Apa itu? Apa kita ungkap sini atau udah ungkap aja nggak apa ya? Jangan, ini spoiler kayaknya. Jadi biar nanti kasihin Bang Darwis ya. Biar kalian baca sendiri aja. Jadi kita sini ungkap garis besarnya aja. Garis besarnya aja. Jadi di sini kita bisa rangkum sebagaimana di sinopsis tadi. Kalau dunia ini banyak sekali bajak-bajakan gitu. Bajak-bajakan. Iya. Ya, dan pembajakan itu termasuk pencurian sebenarnya. Oh, jelas. Diungkap dengan gamblang di buku ini. Saya lihat nih, bagi kalian pembaca buku Terelia ya atau buku Bang Darwis, pasti di belakangnya pasti ada nih apa kayak tentang nih ciri-ciri e-book ilegal, himbauan ciri-ciri buku bajakan. Ini terpampang di sini dengan jelas. Kalian bisa baca ya, bagi kalian yang penyuka novel ya. Ini selalu, apalagi buku-bukunya yang baru tuh sekarang, yang kayak buku apa namanya ini, sendiri. Waduh, itu banyak juga itu. Ya itu pemberitaan seperti itu. Kayak setiap bab jangan membeli buku bajakan jikalau Anda tidak mempunyai uang, lebih baik minjam katanya. Awal itu saya lihat tuh di buku ini, buku yang telah lama pergi. Ya itu. Awalnya saya lihat di situ di setiap akhir bab itu ada pesannya gitu. Kesel nggak sih sebenarnya? Sebenarnya agak mengganggu ya, tapi saya pikir-pikir lagi, nggak apa-apa lah. Biar masyarakat kita terdidik ya, terpaham lah. Ya. Tapi turun untuk Bang Darwis. Kami sebenarnya risih ya. Risih, tapi kami juga mendukung. Tenang saja. Oke, Bang Darwis, respect ya. Buku Anda, buku sendiri itu saya tidak menyangka isinya ternyata fantasi. Kirain kehidupan realita. Aduh, lain kali kita bahas itu ya. Lain kali aja kita bahas ya. Sebenarnya saya kurang seru dengan bukunya. Maaf ya Bang Darwis. Respect saya berkurang ya, tapi saya tetap menjadi penggemar Anda ya. Proses di buku ini tujuannya sangat jelas. Apa itu? Ya, untuk mensosialisasikan masalah bajakan gitu ke masyarakat. Dan ini buku ini saya pinjamkan ke teman-teman saya ini. Mereka tuh langsung terdoktrin dengan isinya. Langsung paham kan ya? Langsung paham. Oh, ternyata ini selama ini saya salah membaca buku bajakan, menonton film bajakan, mendengar lagu bajakan. Kita kan lihat banyak tuh di YouTube kan. YouTube tuh orang cover lagu teng tapi viewersnya jutaan. Kalah dengan yang pembuat lagunya. Sedangkan pembuatnya nggak dapat royaltinya. Iya, nggak dapat royaltinya. Banyak kan begitu. Atau di link nonton film lah, banyak banget asli. Dan kamu ini kan pernah buat buku ya? Buat buku ini? Ini sedang proses ya, belum dicetak ya, tapi udah dibuat ya. Udah lagi proses. Ada berapa ini? Apanya? Ada berapa buku yang sedang dua ini proses? Lagi dua ini proses. Dua? Iya. 2 atau 3 sih? Dua ya? Itu novel? Iya. Novelnya tuh bisa tahu isinya gimana, tentang fantasi atau mungkin apa? Misteri? Belum bisa dikasih tahu saat ini. Oh gitu. Nanti setelah aja. Mungkin setelah bisa terbit kan? Setelah terbit ya, oke. Selama proses panjang. Sebenarnya capek kan buat buku ini capek banget. Nguras otak, apalagi kita, untuk saya ini penulis plot, jadi saya ngerancang cerita dari awal sebelum saya eksekusi. Itu kalau misalnya kita belum selesai sama proyek itu, bawaannya nggak tenang, kayak bawaannya gimana kepikiran terus. Iya, saya pernah membuat cerpen untuk
Mbak tuh. Oh iya. Asli saya nggak tenang, makan nggak tenang, apa nggak tenang, pasti kepikiran terus. Ini cerita belum selesai, ini ceritanya masih gantung gitu, nggak, jadi susah gitu. Bagi kalian yang membajak buku itu sangat tidak manusiawi ya. Seolah-olah kita itu kayak masuk dalam rumah yang ada, di situ ada monsternya. Iya. Dan kita tuh harus nyelesain buku itu, project itu biar kita terbebas dari rumah itu. Wah itu kayak ceritanya apa itu? Lupa deh. Itu di Novel. adalah nanti. Ada. Bisa kasih tahu nggak ke Mungkin teman-teman? yang tahu itu cerita dari mana. Oh, gitu ya. Oke. Sepertinya cukup ini ya. Cukup ya mungkin. Oke. Bagi kalian yang suka konten ini ya, bisa ketik di kolom komentar. Ini apa namanya? Ngobrolin sastra. Bincang lah ya. Bincang sastra. Ya. Oke, ini konten terbaru kami ya. Ini apa nih? Judulnya kita udah buat kan? Apa? Judulnya? Mental bajakan. Kita bacakan. Dan jangan lupa kalian untuk share ke teman-teman kalian, ke keluarga, semuanya biar semuanya paham. Iya. Soalnya ada tujuan di balik ini. Apa Dan itu? tujuannya itu sangat suci bagi saya. Apa itu? Untuk mensosialisasikan buku bajakan ke masyarakat. Mensosialisasikan bahwasanya Meluaskan pemahaman. bahwasanya buku bajakan ini tidak benar. Tidak benar. Iya, itu adalah sesuatu pencurian sebenarnya. Pencuri sama aja mencuri. Kriminal. Kriminal bisa dibilang Iya, gitu. yang kriminal dong. Iya. Oke, makasih telah datang di podcast saya. Oke. Bagi kalian yang suka, silahkan like, komen, dan subscribe channel ini ya. Oke, saya Tante Yahya. Dan saya ada Ahmad Borneo. Kami undur diri. Bye. Hai.